Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pagi ini ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nantinya akan kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, kelas 8F ya, khususnya untuk minggu ini, Alhamdulillah hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat, di mana kita hari ini akan belajar ada beberapa subtopik yang nantinya akan disampaikan ya melalui video pembelajaran ini, karena di sini mohon maaf saya tidak bisa apa namanya, tidak bisa mengikuti pelajaran secara sinkronus ya, karena memang sedang ada pendampingan di luar sekolah seperti itu ya. Namun tidak menutup esensi belajar kita ya terkait dengan pembelajaran matematika on topic karena kita udah banyak melalui proses pembelajaran yang sangat ya panjang ya. Hari ini kita akan belajar mengenai koordinat dan transformasi seperti itu ya. Nah, nanti kalian akan simak video pembelajaran yang sudah saya bikinkan dan kalian bisa menyimak tugas-tugasnya juga ada di Thesis ya. Silakan kalian bisa melihat di Thesis seperti itu. Saya kira itu ya. Silakan kalian lihat video pembelajaran yang sudah saya buatkan di Zoom ini, di video pembelajaran ini. Oke, baik. Halo semuanya, selamat datang di kelas matematika kita. Hari ini kita bakal seru-seruan dengan salah satu topik paling asyik di kelas 8, yaitu koordinat dan transformasi. Udah siap belum buat geser-geser, muter-muter, dan ngebalikin bentuk di layar kalian? Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kenalin, saya Pak Guru yang bakal nemenin kalian semua belajar matematika hari ini. Pokoknya kita bikin santai tapi serius. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke semuanya, coba bayangin kita ini penjelajah dan layar di depan kita ini adalah peta harta karun. Nah, sebelum kita bisa mindah-mindahin harta karunnya atau ya bentuk-bentuk geometri, kita harus ngerti dulu cara baca petanya. Disinilah koordinat Cartesius berperan. Jadi apa sih Cartesian Coordinates itu? Gampangnya gini deh, ini tuh kayak sistem alamat atau GPS-nya matematika. Setiap titik di peta kita punya alamat uniknya sendiri, jadi kita tahu persis lokasinya di mana. Dijamin nggak bakal nyasar. Cara bacanya gampang banget. Lihat ya, garis yang tidur atau horizontal itu namanya sumbu X, itu jalan kanan kiri. Terus garis yang berdiri tegak atau vertikal itu sumbu Y, jalan atas bawah. Jadi, kalau ada alamat titik, misalnya 2,5, artinya maju 2 langkah ke kanan, terus naik 5 langkah ke atas. Ketemu deh. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Setelah kita tahu posisi tiap bentuk, saatnya kita mainin bentuk-bentuk itu. Gerakan ini kita sebut transformasi. Ada 3 gerakan dasar yang bakal kita pelajari. Membalik, memutar, dan menggeser. Yuk kita bedah satu-satu. Gerakan yang pertama itu reflection, atau gampangnya pencerminan. Pernah ngaca kan? Nah, konsepnya persis kayak gitu. Kita seolah-olah menaruh cermin, terus bentuk aslinya bakal punya bayangan yang identik di seberang cermin. Persis sama, cuma kebalik. Ada beberapa hal penting nih tentang pencerminan. Yang pertama, bentuk dan ukurannya sama sekali nggak berubah, tetap segitu-gitu aja. Terus yang kedua, jarak dari benda asli ke cermin itu bakal sama persis dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Harus adil dong. Oke, gerakan kedua, rotation atau rotasi. Ini intinya adalah memutar sebuah bentuk. Coba deh bayangin roda biang lala. Dia kan muter terus, tapi ada satu titik di tengah yang diem, yang jadi pusatnya. Nah, itulah konsep dasar dari rotasi. Sama kayak pencerminan, rotasi juga nggak mengubah bentuk atau ukuran ya. Tapi kalau kita mau melakukan rotasi, kita butuh 3 info penting. Pertama, pusat putarannya di mana? Kedua, mau diputar berapa derajat? Dan ketiga, arahnya kemana? Searah jarum jam atau berlawanan arah? Dan yang terakhir dari trio transformasi kita, namanya translation atau pergeseran. Wah, ini sih yang paling gampang. Nggak ada puter-puteran, nggak ada cermin-cerminan, kita cuman geser aja bentuknya. Slurp, pindah tempat. Sesimpel itu. Coba perhatikan ya,
Kalau digeser, posisinya emang pindah, tapi orientasinya tetap sama persis. Nggak ada yang jadi kebalik atau miring. Bentuk, ukuran, dan arah hadapnya itu sama persis. Bener-bener cuma pindah alamat aja. Oke, kelas. Tiga transformasi tadi punya satu aturan yang sama. Ukurannya nggak boleh berubah. Nah, gimana kalau kita coba langgar aturannya? Sekarang, kita bakal kenalan sama transformasi yang bisa bikin bentuk jadi lebih besar atau lebih kecil. Kenalin, ini namanya enlargement atau dilatasi. Ini tuh kayak waktu kalian nge-zoom in atau zoom out foto di HP. Fotonya jadi gede atau kecil, tapi kan bentuk objeknya tetap sama kan? Nah, segitiga ya tetap segitiga. Lingkaran ya tetap lingkaran. Proporsinya pas. Jadi, kuncinya ukurannya berubah, tapi bentuk dan sudut-sudutnya tetap sama. Untuk melakukan ini, kita perlu dua hal. Satu, titik pusatnya, jadi dia membesarnya dari mana. Dan dua, faktor skalanya. Kalau faktor skalanya dua, ya ukurannya jadi 2 kali lipat. Kalau setengah, ya jadi setengahnya. Gitu. Baik anak-anak, sebelum kita tutup kelas hari ini, Pak Guru mau berbagi sedikit pesan. Sesuatu yang bisa menghubungkan semua yang kita pelajari hari ini ke gambaran yang lebih besar dalam hidup kita. Ada sebuah hadis yang sangat indah yang isinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Percayalah, setiap rumus, setiap koordinat, setiap transformasi yang kita pahami hari ini, itu adalah bagian dari perjalanan kita mencari ilmu. Jadi, pesan Pak Guru, jangan pernah capek untuk belajar dan menjelajah ya. Anggap setiap titik koordinat di peta hidup kalian itu adalah penemuan baru. Dan matematika, ini adalah salah satu kompas terbaik yang kalian punya untuk menavigasi perjalanan itu. Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan semangatnya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sekali lagi, ini adalah materi yang terinspirasi dari Tursina IIBS. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum. Nah, baik. Itu ya video pembelajaran dari saya terkait dengan koordinat dan transformasi. Koordinat and transformation. Yang pertama ada rotasi, dilatasi, kemudian apa namanya refleksi ya atau pencerminan. Nah, itu sudah disampaikan dalam materi tersebut dan pada akhirnya intinya pembelajaran kita cukupkan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kurang lebihnya itu saja. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.